Part 1 Doomsday 18 November 1992 Dunia seakan berhenti berputar. Pada hari itu, Superman mengorbankan dirinya untuk menghentikan seekor monster yang tak bisa dikalahkan, Doomsday. Tidak ada orang yang tahu dari mana asalnya Doomsday. Para anggota Justice League lainnya pun tak ada yang bisa menghadapi sang monster. Sehingga Superman adalah satu-satunya garis pertahanan terakhir kota Metropolis dari serangan Doomsday. Setelah periode baku hantam yang brutal, baik Superman dan Doomsday pun sama-sama tewas. Sang manusia baja gugur setelah menyelamatkan kota kecintaannya. Di dalam pelukan wanita yang dikasihinya, Lois Lane. Dunia tanpa Superman adalah sebuah dunia yang aneh. Dan benar saja, tak lama setelah event pemakaman Superman, 4 sosok baru menyebut diri mereka sebagai pengganti Superman, masing-masing dengan kemampuan yang mirip dengan sang superhero Metropolis itu. Apakah ada di antara mereka yang benar-benar Superman? Itu adalah premis dari event terbesar komik DC di tahun 1992 hingga 1993 lalu. Walaupun Superman adalah salah satu ikon utama DC, penjualan komiknya kian menurun tahun demi tahun. Editor-editor DC pun berpikir keras apa yang bisa mereka lakukan untuk kembali meningkatkan penjualan komik Superman. Salah satu usulan yang ada adalah menikahkan Superman dengan kekasihnya Lois Lane. Usulan ini sudah dimatangkan tetapi terpaksa ditunda karena momen dalam komik ingin disamakan dengan pernikahan di layar kaca. Serial Lois and Clark, The New Adventures of Superman, saat itu juga tengah menyiapkan pernikahan antara Superman dan Lois. Di tengah sesi brainstorming untuk event baru, penulis Jerry Ordway iseng-iseng melempar ide nyeleneh. Bagaimana kalau mereka membunuh karakter Superman? Tak disangka Ordway keisengannya ini ditanggapi secara serius. Setelah preparasi lebih matang dilakukan, karakter Superman pun dimatikan oleh DC di tahun 1992. Event ini menggoncang publik Amerika, di luar pembaca komik sekalipun karena Superman adalah salah satu sosok paling ikonik di sana. Komik Superman pun terjual laris manis di pasaran dan event kematiannya menjadi salah satu momen paling memorable dunia komik. Bahkan surat kabar dan tabloid hiburan membahas mengenai kematian Superman. Harap diingat, saat itu belum zamannya membunuh karakter komik hanya untuk menghidupkan karakter itu beberapa bulan kemudian. Bagi pembaca komik di masa itu, mereka benar-benar menyangka bahwa Superman sungguh-sungguh tiada selamanya. Ya, tentu saja tidak mungkin. Dalam kurun waktu beberapa bulan, Superman sudah bangkit lantas kembali lagi ke halaman komik DC. Kesuksesan dari kisah komik ini membuahkan berbagai macam adaptasi di media-media lain. Ketika komiknya diterbitkan, DC turut merilis novelisasi dari kisah tersebut, yang translasi dalam bahasa Indonesianya sempat saya baca saat saya masih kecil dulu. Dan saking populernya, kematian Superman sudah pernah dijadikan cerita animasi 2 kali. Kematiannya juga sempat menjadi vokal cerita dari film DCEU atau DC Extended Universe di Batman vs Superman dan dituntaskan pada Justice League. Tetapi jauh sebelum kisah kematian Superman direkam dalam format animasi ataupun live action di layar lebar, tahukah kalian bahwa ada sebuah video game tentang The Death and Return of Superman dirilis di dekade 1990-an lalu? Part 2 The Day the Earth Stood Still. The Death and Return of Superman dipublikasikan oleh Sunsoft pada tahun 1994 untuk konsol SNES dan Sega Genesis. Salah satu hal paling menarik yang saya sadari saat memainkan game ini, malahan bukan pada genre game ini. Genre dari game ini sih standar sekali, beat 'em up. Sama dengan seabrek game superhero lain yang ada di pasaran pada masa itu. Yang mengejutkan justru nama developer yang membuat game ini. Percaya tidak percaya, game ini dibuat oleh Blizzard Entertainment. Iya, Blizzard yang sama yang menggarap game-game populer macam Warcraft, Diablo, dan Overwatch. Tentu saja pada tahun 1994, Blizzard bukanlah developer yang sinonim dengan game-game berkualitas seperti sekarang. Game terkenal mereka yang pertama, Warcraft, bahkan baru akan dirilis beberapa bulan setelah game The Death and Return of Superman ini.
Mengingat ada nama Blizzard sebagai developer game ini, saya memasang harapan tinggi akannya. Blizzard selalu bisa memberi spin khusus kepada game-game yang mereka ciptakan, bukan? Itulah kenapa Hearthstone dan Overwatch menjadi titel yang stand out dari kompetitor-kompetitor sejenis. Apa yang bisa membuat The Death and Return of Superman menjadi titel yang berbeda dari game-game beat'em up lainnya? Yang pasti, format gamenya. Game ini memiliki cara narasi yang berbeda dengan game beat'em up lainnya. Narasi biasa adalah urusan kesekian di belakang gameplay. Tidak demikian dengan game ini. Di sini, narasi memegang peranan penting dan secara bergantian gamer akan mengendalikan sang Superman orisinil. Lantas 4 orang Superman penggantinya setelah Superman tewas usai baku hantam dengan Doomsday di akhir stage kedua. Mereka yang pernah membaca komik materi orisinalnya akan familiar dengan cerita yang diangkat game ini. Presentasi secara grafis dilakukan dengan cukup memadai untuk sebuah game rilisan tahun 1993. Saya tidak menilai ada hal apapun yang terlalu impresif dari kualitas grafis game ini. Kualitas grafisnya cukup berwarna dan desain tiap karakter, mulai dari Superman sampai Doomsday, semua senada dengan style dari Dan Jurgens, komikus kisah ini. Jumlah dan variasi musuh yang harus dihadapi oleh Superman juga cukup beragam. Walaupun setelah kamu mencapai pertengahan game, musuh yang menghalangimu hanya merupakan color swap dari musuh-musuh yang kamu hadapi sebelumnya. Sekali lagi, kompeten tapi tidak impresif. Bicara soal gameplay, saya terpaksa harus gigit jari kecewa. Tadinya saya mengharapkan bahwa Blizzard akan bisa memberikan twist mereka sendiri dalam genre beat'em up, tapi sayangnya tidak. Gameplay di sini tak memiliki inovasi baru apapun. Tidak kok, ini bukan game yang jelek. Kontrol dari karakter yang kamu pakai semuanya solid. Walaupun para superhero di sini banyak dilemahkan dari kemampuan orisinal komiknya. Saya tidak bisa tidak tertawa terbahak-bahak melihat Superman kewalahan menghadapi preman jalanan di stage kedua. Kalau Superman bisa keok oleh preman jalanan, pantas saja dia dibantai oleh Doomsday. Saya juga kecewa bahwa walaupun Blizzard memasukkan sampai 5 karakter yang bisa kamu mainkan di sini, ternyata gameplay mereka tidak memiliki perbedaan signifikan satu sama lain. Dengan pengecualian karakter Superboy yang sedikit lebih lincah dalam manuver gerakannya. Semua karakter lain yang kamu kendalikan terasa seperti Superman yang ganti kostum saja. Saya tahu sih bahwa 4 karakter Superman yang muncul di game ini memang mengaku sebagai pengganti Superman. Tapi ya apa serunya kalau ternyata cara mereka bermain sama semua. It's disappointing dan terasa sebagai sebuah kesempatan yang disia-siakan oleh Blizzard untuk menunjukkan keunikan keempat pengganti Superman. Game ini juga diselingi dengan cutscene komik antara peralihan dari stage ke stage. Cutscene ini sekali lagi mengambil artwork orisinil dari komiknya. Sayangnya variasi artwork yang dipakai untuk cutscene game ini juga tidak cukup banyak, sehingga mulai terasa repetitif memasuki stage-stage terakhir. Ketika saya kecil dulu, game ini sangat membuatku frustasi, karena tingkat kesulitannya yang tinggi. Musuh-musuh normal di setiap stage tergolong mudah untuk dikalahkan, tetapi para boss di dalam game ini sangat sulit, dan kerap menggunakan cara-cara yang cik untuk mengalahkanmu. Kesulitan game ini masih terbilang manageable dari stage 1 sampai 3, tetapi langsung meningkat drastis di stage-stage selanjutnya. Psst, kalau boleh jujur, bahkan sekarang pun saya tak bisa menamatkan game ini apabila tidak memakai cheat code yang membuat saya punya nyawa tidak terbatas. This game is just that hard. Apa yang membuatnya kian sulit adalah tidak adanya fitur co-op. Iya, ini adalah salah satu dari sedikit game beat'em up yang tidak memiliki fitur bermain bersama di dalamnya. Saya pribadi kecewa akan keputusan ini. Apalagi karena jalan cerita The Death and Returns of Superman sebenarnya memungkinkan beberapa karakter lain bergabung dalam cerita untuk opsi co-op. Kemana karakter The Guardian, Supergirl, sampai para anggota Justice League lain yang memegang peranan cukup penting dalam cerita kematian dan kebangkitan Superman? Where is that monstrosity? South, heading toward Metropolis. We need you, Clark. Saya bisa memaafkan ketidakadaannya opsi co-op dalam game ini bila gamenya seru. Tetapi, lagi-lagi The Death and Return of Superman tak sepenuhnya bisa memuaskanku dalam hal ini. Kendati pada awalnya menghajar musuh-musuh, baik dari preman sampai alien terasa otentik,
game ini mulai terasa repetitif dan kehabisan bensin menjelang pertengahannya. Bahkan tambahan segmen shoot 'em up yang diselipkan di tengah-tengah game tak membantu memecah kemonotonan game ini. Apalagi karena durasi game ini tergolong lebih panjang dibandingkan dengan game beat'em up sejenis. Part 3, Superman Lives. Sulit dipercaya, tapi walaupun video game sudah ada selama puluhan tahun dan ada begitu banyak game Superman yang dirilis di pasaran, tidak satupun di antara mereka bisa dianggap sebagai game Superman yang bagus. Game seperti Superman di Atari 2600 atau Superman di NES, apalagi Superman di Nintendo 64. Semua mendapatkan reputasi sebagai video game yang buruk. Superman di Nintendo 64 konon malah adalah salah satu game terburuk yang pernah diciptakan. Karena reputasi game Superman yang begitu buruk itulah, game The Death and Return of Superman ini masih dianggap sebagai game Superman terbaik sepanjang masa oleh banyak gamer. Oh ya, bagi kalian yang merasa bahwa Duelogo Injustice adalah game yang bagus untuk Superman, saya tidak akan mendebat kalian, sebab Injustice memang fantastis. Tetapi yang saya maksud di sini adalah game dengan karakter utama Superman, sementara Injustice lebih terasa seperti game untuk seluruh dunia komik DC. Saya sebenarnya tidak mengatakan kalau game ini buruk. Ini sebuah game beat'em up yang standar, tapi disitulah masalahnya, dia standar. Tidak bagus dan tidak jelek juga. Kalau menilik game para superhero ngetop lain, sungguh ironis. Batman punya Arkham series sejak era PS3, dan Spider-Man pun punya Marvel Spider-Man di PS4. Sedih rasanya menjadi fans Superman yang masih kudu merujuk pada game yang sebentar lagi berusia 30 tahun sebagai game terbaik yang berkarakter utamakan superhero favorit mereka. Lebih ironis lagi adalah fakta bahwa The Death and Return of Superman bahkan tak bisa dianggap masuk dalam jajaran game-game beat'em up superhero terbaik. Saya merasa bahwa game seperti X-Men, Spider-Man Maximum Carnage, atau Batman Returns adalah game beat'em up yang lebih seru dan enjoyable dimainkan ketimbang game ini. Saya pribadi bukan fans Superman, saya lebih suka dengan para karakter superhero Marvel. Dan kalau diminta memilih dari antara para superhero DC, saya lebih suka dengan Batman. Pun begitu, saya tetap turut berharap bahwa pada suatu hari nanti akan ada developer dan publisher game yang mampu menggarap sebuah game Superman yang benar-benar super. Superman is arguably the most popular superhero in the world, and he deserves a great game to live up to his name. Pada akhirnya, The Death and Return of Superman hanya perlu dimainkan oleh kalian yang benar-benar gemar dengan karakter Superman. Apabila harus memilih antara versi SNES dan Genesis-nya, saya akan memilih versi SNES yang memiliki ukuran sprite karakter yang lebih besar. Nah, selamat menyelamatkan dunia. Skorku untuknya 5.